Pemerintah Kota Banjarmasin diminta untuk memperhatikan petugas yang melakukan pembinaan pada gelandangan wan pengemis serta anak jalanan, lansia terlantar wan disabilitas yang terlantar di rumah singgah Baiman, lantaran tugas mereka memerlukan keterampilan wan kesabaran dalam menghadapi penghuni di rumah singgah tersebut. Pemerintah Kota Banjarmasin diminta untuk memperhatikan petugas yang melakukan pembinaan pada gelandangan wan pengemis serta anak jalanan, lansia terlantar, wan disabilitas yang terlantar di rumah singgah Baiman di Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan. Dikarenakan tugas yang mereka lakukan memerlukan keterampilan wan kesabaran dalam menghadapi penghuni di rumah singgah tersebut. Demikian dipadahkan Sekretaris Komisi 4 DPRD Banjarmasin Matari Wahidakuni Prima TV jelang tengah hari Rabu 5 Juli 2023. Ketua Praksi PKS DPRD Banjarmasin ini pun menyatakan tugas mereka dalam menghadapi penghuni di rumah singgah sangatlah berat sehingga perlu adanya penghargaan pada petugas. Karena kada seberatan orang mampu melakukan tugas tersebut mulai dari mengurus hingga memandikan mereka. Selain itu, Matari meminta pula pada pemerintah kota untuk memperhatikan makan wan minum yang ada di rumah singgah. Evaluasi ya berkaitan dengan SDM, kemudian seperti apa kapasitas dan lain semacamnya, apakah sudah memenuhi standar dan semacamnya. Memanglah saat ini kita mengatakan adalah rumah singgah karena itulah keadaannya. Tapi terlepas daripada itu, petugas-petugasnya harus benar-benar seperti mereka saat ini sudah luar biasa, menjiwai benar ya, berkomunikasi dengan mereka yang ada di sana, artinya penduduk di sana ya kalau lah. Nah, itu tidak semua orang mampu seperti itu. Matari menilai kapasitas rumah singgah ini sudah kada memenuhi standar karena masih adanya orang-orang terlantar yang baru masuk atau dititipkan kemudian dibina di tempat tersebut. Sehingga perlu adanya penambahan gedung baru di rumah singgah Baiman milik pemerintah Kota Banjarmasin ini. Pertama, bahwa perubahan masih belum kita bahas. Mereka belum mengajukan kaitan dengan draft perubahannya kita. Kalau infonya saya masih belum mendengar dari dinas sendiri. Tapi kalau itu memang ada pengajuan untuk katakanlah renovasi dan lain semacamnya, saya pikir ketika aturan-aturan dijalankan, saya pikir tidak masalah. Kenapa? Selama ini kita melihat kaitan dengan rumah singgah itu sudah hampir tidak memenuhi standar atau kapasitas. Kenapa? Tidak sedikit di Kota Banjarmasin ini orang-orang terlantar pertama, kemudian orang-orang katakanlah ya tanda kutip yang jangan sampai terjadi katakanlah hal yang tidak diinginkan di Kota Banjarmasin, katakanlah sedikit ini dengan warga masyarakat. Jadi harus kemudian kita bawa ke sana sehingga keamanannya paling tidak, ya kan. Matari berharap pemerintah kota memperhatikan kapasitas dari ruangan termasuk pada petugas yang berada di rumah singgah tersebut.